Nada G, Pak. Iya. Mohon maaf ini. Narasumber dan juga pembicara diminta main musik luar biasa. Beliau yang menawarkan diri. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana. Biarlah kita siap menjadi bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hidupku di tangan-Mu, Tuhan. Bentuklah seturut dengan urapan-Mu yang selalu turun memenuhi kami. Ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah Tuhan. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, dalam rumah-Mu. Demikian hidupku di tangan-Mu, di tangan. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Yes Lord, kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Angkat tangan kita dan berkata, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi berkata, memuliakan namamu. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita.
Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan. Tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati?
Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Salam miracle. Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Dan kita di dalam Dia akan menerima dan jadi alat miracle mujizatnya. Pada kesempatan saat ini, Sobat Mujizat, kita akan belajar dari Gideon, anak muda yang memiliki kemenangan untuk mengalahkan hidup duniawi. Belajar dari Gideon, kemenangan mengalahkan hidup duniawi. Tentu Anda bilang, lah kita kan di dunia. Tunggu dulu, kita baca ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia di sini bukan dunia sementara kita hidup sehari-hari, tapi hidup duniawi. Hanya mementingkan hal-hal yang duniawi. Kita hanya melihat apa yang kelihatan, padahal hidup ini ada yang tidak kelihatan. Di pihak sana menyebut dunia yang lain. Contoh, surga tidak kelihatan, neraka juga tidak kelihatan. Tapi kita tahu neraka itu ada dari mana. Banyak orang kalau mau mati takut. Jarang, asik, mau mati, selesai, utang nggak usah bayar lagi. Bukan begitu. Dia tahu dia harus bertanggung jawab. Kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Dan tidak bisa tengah-tengah. Tapi kita dari ayat ini akan belajar bahwa semua yang lahir dari Allah, kita lahir baru, kita akan mengalahkan hidup duniawi, cara-cara duniawi. Dan inilah kemenangan untuk mengalahkan hidup duniawi, yaitu iman kita. Kita kenaikan pujian, masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan sukacita, bagai api yang tak kunjung padam, selalu membara dalam kalbu. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, bagai api yang tak pernah padam, selalu membara dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Shalalalalala, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan ini yang mengalahkan hidup duniawi kita, yaitu iman kita. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka aku akan menggoncang dunia." Generasi muda dan Anda yang masih berjiwa muda. Saya sendiri sudah tidak muda lagi, tapi jiwa saya masih muda. Dan saya tidak mau tambah tua. Minimal juara bertahan. Lagu ini lagu yang pernah saya nyanyikan waktu saya berumur
15 tahun. Berarti 40 tahun lalu. 40 tahun lalu saya ikut retreat dan bertobat dengan lagu ini. Masa muda sungguh senang. Masa muda sungguh indah. Hidup penuh cita-cita. Banyak anak muda jatuh. Tidak mencapai cita-citanya karena jatuh cinta. Cinta yang salah. Kita lihat Insinyur Soekarno. Dia mengakui bahwa pemuda adalah identitas vital bagi suatu bangsa. Beruntunglah Indonesia, bangsa yang memiliki momen Sumpah Pemuda yang tidak pernah kita lupakan. 92 tahun lalu, jelas sekali, pada tahun 1928, tepatnya bulan Oktober, Indonesia beruntung mempunyai momen Sumpah Pemuda yang mempersatukan seluruh pemuda Indonesia dalam bingkai kebinekaan. Indonesia lahir 1945 dimulai dari Sumpah Pemuda yang menekankan mereka dari Yong Sumatera, Yong Kalimantan, Yong Sulawesi, Yong Bali, Yong Java. Mereka menyatakan bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa persatuan Indonesia. Kita akan belajar hari ini dari tokoh muda namanya Gideon. Bangsanya sedang dijajah oleh Median. Tertekan habis. Salah satu contoh di Alkitab, pemuda Gideon ini hanya pemuda biasa. Dari suku yang tidak terkenal. Bahkan dia merasa yang paling muda. Kalau saat ini kita menghadapi yang namanya pandemi corona, tertekan oleh karena pandemi ini, seperti Gideon dan bangsa Israel tertekan oleh musuh mereka Median. Median menjajah dan menguasai pertanian, menguasai bisnis, semuanya sehingga Israel menjadi bangsa yang bangkrut. Tapi yang menarik, Tuhan memilih Gideon yang muda. Tokoh ini merupakan tokoh yang sederhana, masih muda. Keadaan saat ini kurang lebih seperti pada zaman Gideon waktu itu. Kalau kita tertekan karena pandemi corona, karena COVID-19, ingat, ini tidak beda jauh dengan zaman Gideon. Tapi apa yang menarik, Hakim-Hakim 6, ayat 11 dan 12 menyatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan, duduk di bawah pohon tarbantin Ofra. Di situ ada Gideon yang merupakan anak muda yang mengirik gandum di pemerasan anggur. Perhatikan, mengirik gandum di pemerasan anggur karena serba terbatas. Harusnya mengirik gandum di tempat pengirikan gandum. Tapi di anggur karena tidak berfungsi lagi pengirikan anggur itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah perkasa. Gideon merasa gagah perkasa, apanya yang gagah? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu, selamatkanlah orang Israel dari tekanan cengkeraman orang Median. Bukankah aku telah mengutus engkau, anak muda Gideon? Perhatikan baik-baik. Gideon langsung menjawab dengan spontan. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, persis jawaban Musa juga. Ah Tuhanku, kira-kira begitu. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku yang paling muda di antara kaum keluargaku, muda. Tapi Paulus mengingatkan kepada kita, 1 Timotius 4:12, jangan engkau dianggap rendah karena engkau muda. Saya ajak pemuda-pemuda Indonesia hari ini bangun dan bangkit.
Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Persoalan yang paling dasar adalah apakah kita mau dipakai oleh Tuhan. Sama dengan Gideon, kita sering fokusnya kepada hal-hal yang kelihatan, yang tampak. Kita tidak menyadari ada kekuatan yang tidak kelihatan tapi lebih besar. Kita siap untuk masuki proses Tuhan, supaya kita boleh menjadi anak muda yang berkemenangan. Baik mengalahkan diri sendiri dalam hal hidup duniawi, dan mengalahkan tekanan-tekanan yang menekan kota dan bangsa kita. Generasi muda, ada 3 teladan dari Gideon yang kita akan coba melakukan teladan yang baik dari Gideon ini untuk kita tidak dikalahkan terus-menerus, tertekan terus-menerus, tapi berkemenangan. Yang pertama adalah Gideon memiliki sikap kerendahan hati. Ayat 17 berkata, maka jawabnya kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Jadi Gideon merendahkan diri. Sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu. Tolong jangan overconfident, terlalu over percaya diri. Pasti bisa, pasti sembuh, pasti sehat, tahu-tahu berangkat. Hati-hati, hormati protokoler kesehatan. Istilahnya kalau Anda keluar dari rumah, pakai yang namanya cinta kerja. Cinta itu cuci tangan, kerja itu pakai masker dan jaga jarak. Jangan sampai kau pemimpin, kau anak muda yang harus dipakai dahsyat untuk masa depan, oleng dan roboh oleh karena engkau tidak mau memberi dirimu rendah hati. Barang siapa merendahkan diri, dia akan diangkat Tuhan. Barang siapa menyombongkan diri, dia akan jatuh. Generasi muda dan yang berjiwa muda, pastikan hari-hari ini Anda mengikuti teladan Gideon. Yang kedua adalah Gideon melangkah menurut rancangan dan kehendak Tuhan. Sering kita berjalan melangkah menurut kehendak kita sendiri. Yesus di Getsemani berdoa, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Tapi sini tetap kebalik, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku. Mereka naikkan pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Nah ini yang penting. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, bukan yang ku ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 34 berkata,
Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Gideon tidak berjalan sendiri. Gideon mengikuti rencana Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan berjalan sendiri. Jangan mengikuti kehendakmu sendiri. Ikuti kehendak dan rencana Allah. Karena rancanganmu sendiri bisa gagal. Tapi rancangan firman Allah atasmu tidak pernah gagal. Waktu Musa mati dan Yosua diangkat Tuhan, firman Tuhan datang pada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Renungkanlah firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Saudara akan memiliki namanya selalu berhasil dan beruntung waktu mengikuti rencana Tuhan. Pastikan hari-hari ini Anda jangan keluar dari rencana Tuhan. Pak, kayak ini rencana Tuhan, Pak. Saya akan tinggalkan istri saya akan sendiri aja. Saya akan mencari yang lain. Anda tidak bisa. Firman Tuhan berkata, menikah 1 kali cukup seumur hidup. Pak, tapi aku tidak ada rasa. Nggak ada rasa ya dirasakan. Saya tidak rasa asin, kasih asin dong. Saya bosan, kasih variasi dong. Istri cantik, gak cantik itu bawa aja ke salon tiap hari, beda ceritanya. Hari-hari ini saudara, saya bosan sama suami saya, nggak bisa bosan, ini komitmen. Pastikan ikuti firman, jangan melanggar firman. Oh nggak apa-apa, Tuhan memang membenci perceraian, tapi Tuhan mengasihi orang yang bercerai. Itu ayatnya di mana? Ikuti firman. Waktu Anda mengikuti firman, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Yang ketiga, teladan Gideon dalam melakukan kehendak Tuhan untuk berkemenangan, mengalahkan hidup duniawi. Setia sampai akhir. Saudara, setia itu sangat sulit diterapkan kalau kita salah ambil keputusan. Hakim 8 ayat 23 berkata, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Gideon tidak mencoba untuk gila hormat, gila otoritas. Pastikan hari-hari ini saya dan saudara memiliki iman yang mengalahkan dunia. Pak, kita kan hidup di dunia. Kita juga tinggal di dunia. Iya, tapi kita bukan berasal dari dunia. Dan tujuan akhir kita bukan di dunia. Kita punya tujuan akhir yaitu surga yang mulia. Pujian ini menyatakan hari-hari ini, biar Anda ingin rindu bersekutu dengan Dia. Anda berkata, hanya dekat Allahku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Generasi muda, naikkan pujian ini bersama-sama dari depan dengan kerinduan akan Tuhan. Hanya dekat Allahku,
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama-sama kita nyanyikan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. 3 teladan Gideon dalam melakukan kehendak Allah, mari kita teladani. Gideon memiliki kerendahan hati, terus rendah hati. Mengandalkan Tuhan. Gideon tadinya membawa 32.000 orang. Akhirnya hanya 300 orang. Supaya nggak ada yang sombong. Gideon nggak bisa sombong. Umat Israel nggak bisa sombong. Senjatanya hanya sangkakala. Perhatikan baik-baik. Hari-hari ini saya dan saudara terus rendah hati. Melangkah sesuai kehendak Tuhan. Ikuti firman dengan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan setia sampai akhir, nggak sombong, nggak ambil otoritas, nggak gila kuasa. 1 Timotius 4 ayat 12 ini adalah nasihat Paulus kepada orang-orang muda seperti Timotius. Tidak kebetulan nama saya Timotius. Sebenarnya saya kalau mau jujur, pengennya Paulus. Tapi baca kisah Paulus, tidak mudah. Harus martir di Roma, harus karam kapal, hidup sendiri. Saya pikir yang mirip Paulus siapa? Ya, Timotius. Timotius artinya yang dikasihi Allah. Timotius ini juga ada nama Mandarinya, Timotai. Nah, begitu kira-kira. Jadi nama saya aslinya Hardono, tak tambah Timotius supaya mirip Timotius yang masih muda dipakai Tuhan. Dan ada nasihat Paulus kepada Timotius yang kita bisa teladani. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wow. Jangan direndahkan karena engkau masih muda. Tapi biarlah kita jadi teladan bagi orang-orang percaya. Nah, saya bagi di sini. Kalau Anda tidak mau direndahkan, jadilah teladan, panutan. Dalam hal apa? Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Perkataan saudara negatif atau positif? Perkatakan firman. Pikirkan dan perkatakan yang positif. Contoh, waktu Musa melihat Laut Merah di belakang tentara Fir'aun, ngomongnya positif. Tuhan mau buat perkara besar. Tetapi orang yang tidak punya iman, kita akan dikubur di Laut Kolsom. Kita akan tenggelam di lautan ini. Dasar nggak bijaksana. Perkatakan yang positif. Kalau kau sakit, bilang gini, perlu istirahat. Kau mungkin gagal, bilang, belum berhasil. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Dalam tingkah lakumu. Perkataannya benar, tingkah lakunya juga benar. Bukan hanya perkataan dan tingkah laku. Ada yang berkata begini, khotbahkan apa yang kamu lakukan.
juga lakukan apa yang kamu khotbahkan. Hari-hari ini banyak mengaku pendeta, kelakuannya pendekar. Saya nggak bangga-bangga banget dipanggil pendeta, karena ada pendeta-pendeta yang nggak menghormati panggilannya. Kalau ada pendeta salah, bukan pendetanya, oknumnya. Tapi saya berdoa, para pendeta yang mengikuti program ini akan mau rendah hati, belajar, koreksi diri, termasuk saya. Dan berikutnya yang ketiga, bukan hanya perkataanmu, tingkah lakumu, tapi juga kasihmu. Jadi perkataan, tingkah laku, kasih. Biarlah kasihmu anak muda jangan direndahkan. Karena teladan kasihmu sangat powerful. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Untuk Matius 22:37 ini saya diberikan lagu oleh Tuhan. Bapa di surga, Yesus Kristus, Roh Kudus, ku sembah ketiga yang esa, ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku, ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Setelah mengasihi dengan segenap akal budi, segenap jiwa, yang puncaknya keren, dalam kesetiaanmu dan dalam kemurnianmu. Perhatikan, perkataan teladan, tingkah laku teladan, kasihmu teladan, kesetiaanmu teladan, dan kemurnianmu teladan. Jangan dengan kekuatanmu sendiri, minta kekuatan Tuhan. Rendahkan dirimu, ikuti firman-Nya, jadilah setia. Hari ini, seumur hidupmu, selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, jamah kami. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Generasi muda dan orang berjiwa muda yang mengikuti program ini tidak kebetulan. Firman Tuhan untuk saudara juga untuk saya. Mari bertobat dari hidup mudamu yang enggak berbuat banyak hal. Yang bengong dan diam menunggu. Bangkit seperti Gideon. Untuk tidak dalam belenggu ketakutan, apalagi paranoid. Bersama Tuhan seperti Allah menyertai anak muda Gideon, menyertai juga engkau. Mari engkau dan seisi rumahmu dan masa depanmu disertai Tuhan. Jika ada yang menjadi anak muda yang terhilang, anak muda yang tersesat, bertobat kembali. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu. Kalau kau jadi anak muda yang terhilang, kembali ke Bapa. Dan kau akan menerima jubah yang baru, hidup yang baru, sepatu yang baru, tingkah laku yang baru, cincin yang baru, kemuliaan yang baru. Terima kasih Aba, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar kami jadi anak muda yang bangkit menjadi pemenang, mengalahkan hidup duniawi dan menjadi berkat bagi generasi hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.